حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan sejarah yang menarik untuk kita renungkan jamaah Allah. Waktu Nusantara yang kemudian menjadi negara Republik Indonesia ini didatangi dan akhirnya dikuasai oleh para pedagang Belanda, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1619 itu VOC, sebuah perusahaan dagang dari Belanda itu datang ke Nusantara itu hanya dengan 17 kapal laut dan ditambah 1.000 warga asli Belanda. Penduduk Nusantara waktu itu diperkirakan di angka sekitar 30 sampai 40 jutaan. Karena pada saat kita merdeka, penduduk Nusantara itu mendekati angka 70 juta jemaah sekalian. Jadi adalah sebuah pengalaman yang unik saat kita ini di Nusantara berjumlah banyak hanya dengan 1.000 warga asli Belanda yang pedagang, dengan membawa 17 kapal itu, Nusantara itu bisa dikuasai. Setelah selesainya perang Diponegoro pada tahun 1830, jamaah Allah, ada catatan militer yang menakjubkan. Jadi kekuatan militer Belanda pasca selesainya perang Diponegoro ini berlangsung 1825 sampai 1830. Kekuatan militer Belanda itu terdiri dari 603 perwira bangsa Eropa, ditambah 37 perwira pribumi, artinya orang pribumi yang menjadi petinggi militer di Belanda. Kemudian kekuatan tentaranya ternyata ada 5.699 prajurit bangsa Eropa dan sisanya sebanyak 7.206 prajurit pribumi, hadirin sekalian. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini soal kapasitas. Tidak hanya terjadi di Nusantara, hampir seluruh negara-negara di Amerika Latin waktu didatangi oleh Portugis dan Spanyol itu, mereka datang ke Amerika Latin itu dengan jumlah yang tidak banyak, hadirin sekalian. Dalam catatan yang saya buat, waktu Meksiko itu didatangi oleh Spanyol, hadirin sekalian, Spanyol hanya datang dengan 800 prajurit dari Spanyol, sementara penduduk Meksiko waktu itu Kekaisaran Aztek jumlahnya 5 juta manusia, hadirin sekalian. Peru juga sama. Peru itu waktu didatangi oleh Spanyol, mereka hanya datang dengan 177 pasukan ditambah 62 kendaraan perang mereka, hadirin sekalian. Nah,
Kenapa itu bisa terjadi? Dalam sebuah buku, saya lupa tadi mengingat judul bahasa Inggrisnya, tapi saya punya bukunya. Judulnya adalah Mengapa Kita Perlu Belajar Sejarah. Penulis buku ini buku terjemahan dari buku Amerika Serikat, hadiskan menegaskan bahwa siapa bilang ilmu itu yang paling penting adalah ilmu alam, kedokteran dan segala macam. Kata penulisnya, ilmu yang paling penting itu adalah ilmu sejarah, kata dia. Sebelum penaklukan oleh negara-negara Eropa ke Amerika Latin, ke benua Asia, ke benua Afrika, semua bangsa Eropa itu membuka sejarah terlebih dahulu sebelum mereka datang ke Nusantara. Kalau mobil kita mau kita servis, kita ganti oli, biasanya di tempat servis itu sudah ada catatan. Kapan terakhir kita ganti oli, apa yang rusak dan segala macam. Kawan-kawan di bengkel itu tidak bisa melakukan tindakan mekanis yang menyalahi fakta yang sudah melekat pada mobil kita, jamaah sekalian. Nah, hadirin, dalam satu lembar makalah yang saya siapkan sebagai pegangan buat kita untuk melewati beberapa menit sampai Iksa masuk itu, saya memberi judul Membacalah Maka Akan Berubahlah Kehidupan Yang Kita Jalani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tadi kita menyelesaikan doa kita selepas sholat maghrib, semua bacaan doa dalam sholat maupun dzikir tidak bisa kita dapatkan kecuali memang dengan cara diajari. Dan sebagian dari proses mengajar, kita melakukan proses membaca, jamaah sekalian. Ketika ada banyak orang mengatakan sekolah itu tidak penting dan segala macam, yang penting belajar langsung di tengah-tengah kehidupan, sama saja. Esensinya orang harus membaca dalam pengertian formal maupun tidak formal, hadirin sekalian. Nah, kita semuanya hadirin sekalian punya kitab suci Al-Quran. Tetapi seperti kata salafus soleh kita, mudah-mudahan kita tersinggung dengan ungkapan bahasa Arab berikut ini. Saya sampai kutip dalam buku yang saya tulis sendiri. Idza wajadta ghubaran ala mushafika, kalau engkau mendapati mushaf Al-Qur'anmu berdebu. Apa artinya kalau mushaf berdebu, hadirin sekalian? Idza wajadta ghubaran ala mushafika, kalau engkau mendapati mushaf Al-Qur'anmu berdebu, fa'lam annal ghubara ala qalbika asyaddu wa aksaru. Ketahuilah bahwa debu yang menempel di hatimu jauh lebih tebal dan jauh lebih banyak. Cuma buat kita semuanya, secara keseluruhan umat Islam, Al-Quran kita tidak berdebu. Tetapi persoalannya, Al-Quran yang kita baca itu tidak menyebabkan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita, jemaah sekalian. Saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menyadari bahwa membaca itu secara fundamental punya dampak setidak-tidaknya 5 hal. Sehingga dengan begitu kita mulai melakukan proses jumlah membaca yang berbeda terhadap Al-Quran dan kualitas membaca yang berbeda terhadap Al-Quran dan sumber-sumber belajar yang lain. Yang pertama, membaca itu membuat kita tahu, mengerti dan memahami sesuatu. Apa yang kita ketahui tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita ketahui tentang malaikat yang tugasnya membisikkan kebaikan, meneguhkan orang-orang beriman yang melaksanakan amal soleh, diteguhkannya, dikuatkannya, digembirikannya. Apa yang diketahui dengan membaca itu, kita akan tahu bagaimana cara bekerjanya makhluk Allah yang lain yang bertugas meragu-ragukan kita, melemahkan kemauan kita, membuat kita tidak berdaya. Itu ada di dalam kitab suci kita. Apa yang bisa kita ketahui dan kita pahami dengan membaca, kita menjadi tahu bahwa sejarah itu bukanlah, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau kita membaca sejarah sekedar ingin mengetahui, kalian akan tertinggal. Tetapi kalau kalian membaca sejarah karena kalian ingin membangun masa depan kalian, kalian bisa menciptakan sejarah kalian sendiri. Sebuah ungkapan yang unik. Kalau kalian membaca sejarah hanya sekedar ingin mengetahui tahun, orang, peristiwa, kalian akan ketinggalan oleh orang lain. Tetapi kalau kalian membaca sejarah dengan maksud membangun masa depan kalian dan mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh para pendahulu kalian, kalian akan bisa menciptakan sejarah kalian sendiri, hadirin sekalian.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kita baca dan sumber-sumber belajar yang kita miliki yang lain harus kita baca dengan kesadaran bahwa kita bisa mengetahui sesuatu, memahami sesuatu. Dan hadirin, kadang-kadang ini soal yang kedua nanti, hadirin sekalian, apa yang kita baca itu semestinya mengilhami kita melakukan sesuatu dari yang kita baca. Terilhami, hadirin sekalian. Saya dalam beberapa kesempatan ngajar, ketemu guru, mahasiswa dan siswa itu selalu menantang forum itu begini. Siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih uang 100.000. Tapi tidak boleh salah jawabannya, walaupun pertanyaan ringan. Pertanyaannya adalah, atau permintaan saya adalah, tolong sebutkan nama pahlawan yang gambar pahlawan itu ada di uang kertas 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, tanpa salah sama sekali. Kenapa saya pilih pertanyaan itu? Itu hal biasa. Maksudnya uang kertas itu biasa dengan kita. Tetapi hal-hal yang biasa dengan kita itu seringkali tidak kita baca dan tidak kita pahami dengan sangat bagus. Kata ulama salaf kita, inna min tabi'atil nafsil basyariyah idza ulifat asyai' khafi 'alaiha asrahu. Sesungguhnya di antara tabiat jiwa manusia, jika dia terbiasa dengan sesuatu yang sudah terbiasa itu seringkali tersembunyi dari pemahamannya, jamaah sekalian. Al-Quran yang kita baca, hadirin sekalian, tanpa kita sadari tidak pernah mengilhami kita atau sangat sedikit mengilhami kita karena kita membacanya jarang dan membacanya tidak dengan kualitas yang bagus, jamaah sekalian. Hadirin, kalau hadirin searching di Google nama seorang salafus saleh kita, namanya Fudail bin Iyad, yang meninggal pada tahun 800-an Masehi, hampir 200 tahun setelah Rasulullah SAW. Beliau ini terilhami oleh sesuatu yang dia dengar, jamaah sekalian. Separuh hidupnya merampok, mencuri, membegal. Di Indonesia, Fudail bin Iyad ini mirip ulama dari Sumatera, namanya Syekh Jamil Jambe. Dua orang ini yang hidup dalam masa yang jauh berbeda, tahunnya maksudnya, itu separuh hidupnya dijalani dengan cara yang tidak bagus. Fudail bin Iyad itu sadarnya, dia terilhami berubah ketika hendak mencuri di rumah seorang wanita, yang malam itu ketika rumahnya hendak dicuri, dia sedang membaca Al-Quran. Dan surat yang dibacanya adalah surat Al-Hadid, surat ke-57. Pas Fudail bin Iyad ini, pencuri ini mau turun, sang tuan rumah itu sampai pada ayat ke-16. Hadirin bisa buka di surat ke-57 ayat ke-16. Ayat itu apa? Ayatnya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah, dan seterusnya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk takut hati mereka kepada Allah? Itu ayatnya. Nah, Fudail bin Iyad ini begitu hendak turun, mendengar ayat itu dibaca oleh pemilik rumah, dia langsung menahan dirinya dan dia langsung mengatakan, sampai kapan saya ini tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itu menjadi awal di mana dia akhirnya berubah, dan setelah itu kehidupannya dijalani dengan cara yang berbeda. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan kita menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Persoalannya adalah apakah Al-Quran, buku dan segala macam, website dan segala macam yang kita baca itu membuat kita terilhami dari yang kita baca itu untuk melakukan sesuatu. Itu poin pentingnya, jamaah. Yang ketiga, membaca itu membuat kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan karena kita membaca sesuatu itu. Jadi kalau banyak orang percuma Ustaz Arkom membaca itu nggak ngefek. Memang kalau membacanya itu sekedar membaca, kemudian dipahami, lalu dia hanya melakukan satu kali tindakan. Ketika sesuatu yang kita baca itu dilakukan sekali saja, hanya 2 kali, tidak dilakukan 3 kali, 4 kali dan segala macam, maka merasakan manfaat dari apa yang dilakukan itu tidak akan merubah sama sekali kehidupan jamaah sekalian.
di rumah saya itu saya punya buku bela diri seri karate Kyokushinkai, ada 3 jilid ya, buku asli ya Mas. Penulisnya itu seorang pemegang dan 3. Di cover belakangnya itu ada ungkapan menarik. Bela diri karate ini bisa dipelajari dengan cara berlatih 1000 kali mengulang dan dikuasai setelah 10.000 pengulangan. Itu ungkapan yang menarik hadisnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat jamaah sekalian, apakah kita merasakan manfaat dari ayat wal asri innal insana lafi khusr? Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Ini kalau dibaca dan hanya dikerjakan sekali, tidak diulang-ulang, maka manfaatnya itu tidak akan mengubah sama sekali kehidupan kita jamaah sekalian. Hadirin, ada sebuah ungkapan dalam sosiologi. Hadirin mungkin kaget, ungkapan ini namanya trivialism. Trivialism itu adalah kebiasaan orang atau banyak orang yang menghabiskan sumber dayanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya untuk hal-hal yang sekedar menghibur tetapi tidak bernilai memajukan hidupnya. Kalau hadirin ditanya, banyakkah atau sedikitnya nih? Hadirin pasti sepakat dengan saya, banyak. Orang duduk di warkop, di kafe, menghabiskan uangnya, waktunya ngobrol, bukan untuk berbuat dosa mungkin, tetapi untuk hal-hal yang tidak bernilai memajukan hidupnya. Jamaah sekalian. Kalau dalam ungkapan yang sangat tajam dari Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 pemberian Tuhan semesta kehidupan kepada manusia yang seringkali gagal didaya gunakan dengan baik oleh manusia adalah begitu diberi kesehatan oleh Allah, dan yang kedua ketika dia diberi waktu luang. Hadirin sekalian. Nah, apa yang kita baca itu lalu kemudian kita lakukan, kalau melakukannya cuma 1, 2, 3 kali pengulangan tidak akan terasa manfaatnya kalau kita tidak mengulang-ulangnya dalam tempo yang sangat banyak, berkualitas dan seterusnya jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan jamaah sekalian. Yang keempat itu, kalau orang membaca, saya tulis itu mendorong kita mengulang-ulang apa yang kita lakukan karena manfaatnya. Hadirin mungkin tidak sadar pentingnya mengulang-ulang. Di dalam Al-Quran, mengulang-ulang itu punya 4 kepentingan jamaah sekalian. Pertama, di dalam surat Al-Isra ayat 41, Allah menyebut, demikianlah aku jelaskan berulang-ulang ayat-ayatku, kata Allah, agar kalian ingat, kata Allah. Jadi ingatan kita tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang apa saja, itu dipengaruhi oleh tingkat pengulangan kita dalam kehidupan ini. Yang kedua, mengulang-ulang itu efeknya itu menguatkan pemahaman kita, jamaah sekalian. Semakin kita ulang-ulang apa yang saja yang kita pelajari, termasuk Al-Quran, maka kepahaman kita akan semakin kuat. Allah menyebutnya di dalam surat ke-6 ayat 65. Jadi hadirin sekalian, bacaan sholat kita, doa, zikir, kemudian Al-Fatihah sampai An-Nas yang kita baca itu, kalau kita baca berulang-ulang, kita mengerti terjemahnya, maka terbentuklah pemahaman yang bagus pada kita semuanya. Nah, hadirin, yang ketiga, mengulang-ulang itu seperti saya tuliskan pada poin 4 tentang membaca itu, mengulang-ulang itu akan makin membuat kita semakin patuh, takwa, punya loyalitas, dan apalah sebutannya yang setara dengan itu jamaah sekalian. Sampai pada bagian ini saya merenung hadirin sekalian. Kenapa kemudian banyak orang mengatakan, Ustaz, itu yang korupsi kan bukan nggak orang Islam, ya sholat dan segala macam. Dan segala macam. Kalau kita analisa kejadian dan fakta sosial seperti yang tadi saya sebutkan sebagiannya, orang-orang kita ini membaca kitab sucinya, membaca banyak hal, dibaca, kemudian dipahami, tetapi kemudian tidak dibentuk dan tidak diteguhkan dalam dirinya dengan proses pengulangan yang luar biasa, atau orang menyebutnya dengan pembentukan karakter dan segala macam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang keempat,
mengulang-ulang sesuatu, membaca yang kita baca, baik kitab suci kita, baik buku dan segala macam itu membuat kita selalu terinspirasi untuk meluruskan kembali jalan kehidupan yang kita lalui saat jalan itu mulai berbelok yang kita lakukan. Allah menyebutnya dalam surat ke-46 ayat ke-27 jamaah sekalian. Saya lanjutkan jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita waktu duduk di antara dua sujud tadi, di antaranya adalah warfa'ni. Ya Allah, angkatlah derajat saya. Jelas itu. Kita ingin minta diangkat derajat dalam urusan dunia dan akhirat. Kita ingin berhasil mendidik anak. Kita ingin bisnis kita berjalan bagus. Kita ingin masjid yang kita bangun seperti ini, jamaahnya bagus. Kita ingin semua program-program sosial kita berkembang bagus. Nah, salah satu hal yang harus disadari bahwa sebagai orang yang memiliki doa warfa'ni dan angkatlah derajat saya Allah, kita membutuhkan bacaan. Ya, jamaah sekalian. Kita membutuhkan membaca. Membaca tentu dalam pengertian seluas-luasnya. Yang pertama, kita membutuhkan bacaan yang memberi kita inspirasi. Saya ingin menjelaskan apa arti inspirasi. Jadi kalau ruangan ini lampunya dimatikan semuanya dan semua kaca itu ditutup dengan kain, maka mata kita itu tidak bisa melihat sesuatu. Karena tidak ada cahaya yang membantu mata itu melihat objek. Jamaah sekalian. Begitu lampu dinyalakan, hadirin sekalian, maka segala sesuatu yang gelap itu bisa kelihatan. Karena cahaya itu membantu mata kita menerangi objek. Itu namanya inspirasi. Jamaah sekalian. Dalam urusan mendidik anak, membangun masjid, mengelola pekerjaan, membuka usaha, mengurus persoalan politik, kadang-kadang segelap itu cara kita memandang sesuatu. Gelap, nggak kelihatan. Tetapi begitu ada cahaya, cahaya itu bisa berupa bacaan, cahaya itu bisa berupa kejadian yang kita lihat, tiba-tiba segalanya seperti benda yang tiba-tiba diterangi oleh cahaya, kelihatan, dan kita bisa mengerti sesuatu. Kita semuanya membutuhkan inspirasi itu. Hadirin, tidak mudah bagi para jenderal militer kita pada saat Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Saya sering menyampaikannya di sini. Karena Belanda itu mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk menguasai Jogja. Letnan Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal Simatupang, Letnan Jenderal Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, dan seluruh panglima militer waktu itu punya gagasan yang unik, jamaah sekalian. Mereka memutuskan yang penting Jogja dikuasai walaupun sebentar. Dan faktanya dikuasai 8 jam. Setelah itu kalah lagi dalam pertempuran berikut, nggak ada masalah. Dan kita minta agar yang berkeliaran di kota Jogja selama sekian jam Jogja itu dikuasai kita, kalau bisa tentara yang tinggi besar dan bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Karena di Jogja waktu itu ada petugas pemantau keamanan dari PBB yang berusaha mengecek kebenaran data bahwa Belanda yang mengklaim di Nusantara tidak ada kekuatan militer dan kekuatan politik. Kalau terbantahkan, maka PBB akan meminta Belanda hengkang dari Nusantara. Dan faktanya dalam serangan umum 1 Maret 1949, Jogja itu dikuasai oleh tentara kita hanya dalam waktu sekitar 8 jam. Selama 8 jam itu tentara-tentara kita yang tinggi besar, yang pintar berbahasa Inggris berkeliaran, kemudian berdialog dengan pemantau keamanan dari PBB, mereka bertanya, lalu kesimpulannya tidak benar Belanda yang mengklaim bahwa Nusantara itu ibu kotanya dikuasai mereka. Faktanya yang berkuasa sekarang adalah militer dari Indonesia. Jamaah sekalian, di tengah-tengah ketidakadaan ide, gagasan, dan di tengah-tengah kerumitan yang begitu luar biasa, orang membutuhkan inspirasi. Inspirasi itu terutama dibutuhkan ketika bisnis buntu, ngurus sekolah buntu, ngurus masjid buntu, dan sekarang pikiran ini membutuhkan inspirasi. Seberkas cahaya yang menerangi sesuatu, sehingga sesuatu yang tadinya gelap gulita menjadi mudah dilihat dari segala sisinya, jamaah sekalian. Yang kedua, kita membutuhkan bacaan yang menaikkan motivasi berprestasi kita. Motivasi itu adalah dorongan bagi kita untuk menyelesaikan apa yang sedang kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Al-Qur'an itu, kalau kita adalah orang yang jamaah sekalian, orang yang merasa persoalan kita susah diselesaikan, ada sebuah peristiwa sejarah. Saya sering menyampaikannya.
doanya Nabi Zakaria yang dikabulkan oleh Allah. Padahal doanya itu, saya sudah tua ya Allah, rambut saya beruban, tulangku sudah lemah. Tetapi aku tidak pernah berhenti berdoa kepada Engkau ya Allah untuk meminta anak walaupun istri saya mandul. Membaca fakta sejarah seperti ini membuat kita mendapatkan sekaligus inspirasi dan dorongan untuk menyelesaikan masalah kita dengan sebaik mungkin. Tidak ada jamaah sholat di masjid manapun kecuali dia membutuhkan inspirasi dan sekaligus motivasi sekaligus. Inspirasi karena dia berhadapan dengan persoalan keluarga, bisnis, masjid, kantor yang susah diketemu ide dan jalan keluarnya, tetapi membaca fakta sejarah yang tadi saya ceritakan jamaah sekalian bisa sekaligus membuat kita mendapatkan inspirasi dan motivasi, dorongan untuk menyelesaikan apa yang sudah kita putuskan untuk kita ambil tindakan jamaah sekalian. Yang ketiga, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan bacaan yang menularkan rasa percaya diri bahwa kita juga bisa. Jadi bacaan, entah itu kitab suci kita, buku sejarah, kemudian cerita orang lain dan segala macam itu butuh kita baca agar mempercayai kemampuan, potensi yang Allah berikan kepada kita bisa didaya gunakan untuk hal yang sama karena orang lain bisa melakukannya jamaah sekalian. Pentingkah bagian ini? Penting. Seorang pengamat pendidikan, Dr. Ratna Megawangi, istri dari Sofyan Jalil. Sofyan Jalil ini adalah salah satu menteri BUMN kita, mengatakan yang bikin anak-anak itu gagal dalam studinya, dalam studi di SD, SMP, SMA, kuliah dan segala macam. Salah satunya adalah rendahnya rasa percaya diri mereka. Mereka tidak begitu mempercayai kemampuan otak mereka, kemampuan kerja keras mereka, kemampuan perjuangan mereka, karena tidak terlalu percaya diri, akibatnya fatal jamaah sekalian. Nah, hadirin, beberapa teman-teman manajer SDM di perusahaan-perusahaan belakangan mengeluh, Ustaz Arkom, kami ini punya karyawan pinter, kreatif, inovatif, tapi di soal kekuatan karakter, percaya diri, ketangguhan itu tidak seperti generasi orang tua mereka di generasi sambungan telepon rumah jamaah sekalian. Begitu. Kenapa kita dulu punya kepercayaan diri yang tinggi? Karena kita dibesarkan oleh ladang, sawah, sungai, lautan, kejar-kejaran. Jamaah sekalian, anak-anak sekarang hanya mengandalkan jarinya saja kemana-mana. Sementara saya dan sebagian jamaah yang ada di ruangan ini, kalau sesuatu itu butuh diketahui, ya harus naik bus, sepeda motoran, jalan kaki, berlari, dan itu salah satunya menimbulkan dampak yang luar biasa bagi tumbuhnya rasa percaya diri kita jamaah sekalian. Oleh karenanya, hadirin sekalian, adalah sangat penting walaupun anak-anak kita bergaul dengan teknologi yang sedemikian maju, fisik mereka perlu dibiasakan dengan bergerak, berolahraga, berjalan, berlari, karena itu membantu suplai terbentuknya rasa percaya diri. Hadirin sekalian, kalau hadirin mengeluhkan, Ustaz, anak saya terlalu cenderung dengan handphone, susah dikendalikan, dia sudah cinta mati dengan gadget dan segala macam, ikutkan saja klub-klub olahraga, bulu tangkis, sepak bola, bela diri, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang secara fisik menuntut dia bergerak, berjalan, berlari, itu akan membantu rasa percaya dirinya jamaah sekalian. Hadirin yang keempat, kita membutuhkan bacaan yang akan menyemangati kita untuk terus belajar. Ini hal yang lain jamaah sekalian. Mungkin saja kita ini sudah terinspirasi, termotivasi, tumbuh percaya diri. Tetapi persoalan yang kita hadapi itu sangat rumit. Tadi saya mau googling, saya ingat-ingat, dan pada tahun 1905, dua negara berperang, yaitu Rusia, bukan Soviet, Rusia. Sebelum Rusia bergabung dengan Soviet. Rusia berperang dengan Jepang, jamaah sekalian. 2 hari, kalau tidak salah tanggalnya 28 sampai 29 April. Di Teluk Tsushima. Kalau melihat teluknya namanya Tsushima pasti Jepang. Perang itu ternyata dimenangkan Jepang. Hadirin sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena hadirin sekalian, dalam perang 2 hari itu, hadirin sekalian, sebagian besar itu 90% tentara Rusia itu tidak bisa membaca dan menulis. Ingat loh, tahun 1905, jangan membayangkan Rusia itu. Sementara teknologi yang mereka gunakan sama teknologi yang mereka pakai dari Jerman. Sehingga banyak kejadian tentara Rusia itu sering salah menembak
dan menembak temannya sendiri gara-gara soal salah membaca itu. Tidak bisa membaca. Makanya kebiasaan terus belajar itu menjadi penting. Kenapa? Karena kalau ada di sini dokter, pasti Hadim tahu, bisa bertanya. Kawan-kawan dokter itu setelah studi kedokteran, ngambil spesialis, masih ngambil subspesialis, sering belajarnya luar biasa. Oleh karenanya kalau kita ingin berkembang, maju dan berhasil, kuncinya adalah terus belajar. Jamaah. Dan saya ingin menyampaikan surat Kahfi yang kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat itu adalah surat yang menegaskan bahwa wahai yang membaca surat Kahfi, kalian akan selalu dihadapkan pada 4 ujian kehidupan. Ujian pertama adalah ujian agama, diwakili oleh kisah pemuda Kahfi. Ujian kedua adalah ujian harta, kisah pemilik 2 kebun. Ujian ketiga adalah ujian ilmu, kisah pertemuannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maksudnya ujian ilmu itu apakah begitu tanggung jawab orang-orang yang kita pimpin bertambah banyak, apakah kita mau terus belajar atau tidak? Kalau kita tidak terus belajar, kasihan orang-orang yang kita pimpin itu tidak tumbuh menjadi semakin baik bersama kita. Hadirin, dalam pelajaran akidah, Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, Musa itu adalah seorang Rasul. Sementara Khidir seorang Nabi. Tetapi sang Rasul itu mau belajar dari seorang Nabi. Yang kedudukannya sebenarnya lebih tinggi Rasul. Tetapi sang Rasul itu, Nabi Musa mau belajar kepada Nabi Khidir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang keempat. Yang kelima, kita membutuhkan bacaan yang memberikan kita rangsangan untuk terus berjuang. Saya rekomendasikan hadirin sekalian, kalau belakangan kita sering membaca tentang Hamas, Palestina, terakhir Yusuf Sinwar itu meninggal, cobalah cari buku Hamas adalah superpower baru dalam dunia Islam. Penulisnya adalah wartawan dari Turki, tetapi orang Indonesia yang bekerja di media di Turki. Faktanya luar biasa. Sangat menarik. Membaca buku itu membuat kita itu untuk sebuah kondisi yang seradikal Palestina, dijajah, diisolasi, semua negara berdiri membela Israel dan segala macam, tetapi Palestina bisa berjuang bahkan sejak bulan Oktober kemarin, dari tanggal 7 Oktober sampai beberapa bulan itu, terkenal dengan perang Badai Al-Aqsa itu, pasukan Hamas bisa mengalahkan Israel. Maka kita percaya bahwa kita bisa juga terus berjuang. Waktu Menlu Pak Bu Retno, Menlu di zamannya Pak Jokowi itu berbicara di depan parlemen kita di DPR itu, salah satu pesan terakhirnya adalah, saya nitip bangsa Palestina, jangan biarkan bangsa Palestina berjuang sendirian. Terus membela Palestina. Karena memang di zaman Presiden Soekarno kita juga sudah punya komitmen yang luar biasa terhadap negara Palestina. Dan hadirin perlu tahu, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita itu adalah Palestina. Sebelum Mesir. Bahkan pedagang kaya mereka itu menyerahkan hartanya untuk membiayai berbagai upaya menyebarluaskan penyebaran berita kemerdekaan di Timur Tengah, jamaah sekalian. Jadi wajar kalau kita punya ikatan historis yang luar biasa. Tetapi membaca tentang Palestina membuat kita mau terus berjuang, jamaah sekalian. Ini kisah kecil saja. Suatu saat, karena di sana banyak relawan, jamaah sekalian, di tenda pengobatan umum, di mana para dokter dari seluruh dunia bekerja, seorang anak kecil di Palestina, di Gaza, itu berjualan minuman kaleng, jamaah sekalian. Lalu dokter yang melihat dia itu membeli minumannya, tetapi sekaligus mengumpulkan uang, jamaah sekalian. Nah, uangnya itu diberikan kepada anak Gaza ini. Begitu uangnya yang terkumpul, agak banyak uangnya, jamaah sekalian. Begitu sudah terkumpul, anak ini dengan tenang dan tegas mengatakan, dokter, rezeki yang saya terima dari berjualan minuman kaleng ini sudah cukup banyak. Jangan berikan saja ke saya. Berikan saja uang ini kepada pejuang-pejuang kami yang sedang berjuang menghadapi Israel. Itu fakta yang luar biasa. Oleh karenanya rugi kalau kita punya handphone yang punya kemampuan menghubungkan kita dengan
informasi yang begitu banyak dan segala macam, tidak kita gunakan untuk membaca segala sesuatu yang membuat kita mau terus berjuang di tengah-tengah kesulitan hidup kita yang kita hadapi jamaah sekalian. Yang ke-6, kita membutuhkan bacaan yang membantu kita dalam memahami kenyataan persaingan hidup. Itu harus jemaah sekalian. Kalau kita membaca hal-hal yang tahu persaingan politik, persaingan bisnis, persaingan memperjuangkan nilai, dan kita menjadi fight jamaah sekalian dalam kehidupan itu. Kata, bukankah kita sendiri berdoa wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berdoa kepada Allah agar kita selamat dari orang-orang yang dengki dengan kita. Dengki mungkin seagama, dengki berbeda agama dan segala. Dan kita harus membaca itu. Hadirin, berikutnya yang ke-7, kita membutuhkan bacaan yang akan membekali kita berbagai pengetahuan dan keahlian baru. Untuk yang nomor 7 ini, saya rekomendasikan pada bapak terutama yang punya anak kuliah dan segala macam, carilah buku, judulnya sudah terjemahan ini, saya punya di rumah, judulnya Future Skill. Judulnya dipertahankan dalam bahasa Inggrisnya, tetapi sudah terjemahan. Future Skill, skill-skill masa depan. Itu skill-skill yang seharusnya dipelajari oleh kita kalau kita ingin eksis 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dan sekali. Anak-anak kita layak membaca itu jamaah sekalian. Saya sempat meresumnya dan menulis di Facebook saya beberapa skill yang dibutuhkan yang sangat penting di masa-masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, jamaah sekalian, kita membutuhkan bacaan yang menuntun kita dalam proses pengembangan karakter agar kita menjadi unggul. Untuk 1-8 itu, hal yang harus kita baca dahulukan adalah kitab suci kita, Al-Quran. Dan membacanya dari sumber-sumber tafsir yang ditulis kalau di Indonesia oleh Profesor Dr. Hamka, kemudian dari negara-negara Timur Tengah oleh ulama-ulama yang tengah, Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, Imam Qurtubi, Said Qutb, dan segala macam. Itu akan membuat kita bahwa kitab suci kita itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Tetapi saya tadi mengatakan jamaah sekalian, inna min tabiatil nafsil basyariyah, salah satu tabiat jiwa manusia kalau sudah terbiasa sesuatu yang sudah terbiasa itu seringkali tersembunyi dan tidak pernah dipikirkan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan kitab suci kita, kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan selembar yang sempat saya coret-coret itu menjadi bahan renungan buat kita bersama dalam melewati hari-hari kehidupan kita dengan beribadah, terus berkembang sebagai hamba Allah karena doa kita kepada Allah, warfa'ni dan warfa'ni, ya Allah angkatlah derajat saya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.